atau hari Senin kita menggunakan seragam apa anak-anak? Betul sekali, menggunakan seragam merah putih. Nah, Bu Aulia lihat di sini semua anak-anak sudah memakai seragam yang lengkap dengan atribut yang lengkap. Bu Aulia juga sudah cek, pagi ini ruang kelas terlihat sangat rapi, sangat indah, tidak ada sampah yang bertebaran di sekitar kelas. Siapa yang ingin pada pagi hari ini? Coba angkat tangan. Oke, Mas Alfa dan Mas Nanda, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Alfa dan Mas Nanda. Terima kasih Mas Alfa dan Mas Nanda yang telah piket membersihkan pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, harusnya kita untuk bersyukur. Nah, bagaimana cara untuk bersyukur anak-anak? Nah, cara untuk bersyukur adalah dengan kita belajar yang sungguh-sungguh, tidak banyak bermain. Kalau ada tugas dikerjakan dengan baik. Nah, oleh karena itu tak lupa kita juga harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada ketua kelasnya, Mas Dito, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Dito yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak tahu nggak pentingnya berdoa sebelum memulai pelajaran? Apa saja pentingnya berdoa? Betul sekali, agar diberikan kemudahan. Kemudian apa lagi, ada yang tahu? Agar diberikan kelancaran. Betul sekali, ada yang tahu lagi manfaat untuk berdoa? Betul sekali Mbak Nanda, kita berikan tepuk tangan dong buat Mbak Nanda. Dan yang paling tepat adalah kita berdoa sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Setelah kita berdoa tadi, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin ke depan? Oke, Mbak Asra, boleh maju Mbak Asra. Yang lain silakan berdiri ya. Indonesia tanah airku, inilah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Mbak Asra telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia pada pertemuan hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bu Aulia akan presentasi dulu ya, biar tahu siapa yang hadir dan siapa yang izin pada pertemuan hari ini. Yang pertama, Mas Alfa ada? Oh, ada. Yang kedua, Mas Dito ada? Iya, ada. Yang ketiga, Mbak Asra ada ya? Oh, ada. Baik. Nomor 4, Mas Nanda ada? Oh, ada ya. Nomor 5, Mas Dani ada? Ada. Wah, semua hadir ya pada pertemuan hari ini. Baik anak-anak, tadi sebelum mulai pelajaran, anak-anak sudah melakukan literasi. Literasi itu apa coba? Iya, membaca buku. Anak-anak sudah membaca buku pada pagi hari ini? Sudah? Nah, apa yang anak-anak baca pada pagi hari ini? Sebelum mulai pelajaran. Apa? Mas apa? Oh, membaca dongeng. Terus Mbak Asra apa? Membaca cerita rakyat boleh. Kalau Mas Dito baca apa tadi? Membaca puisi, bagus sekali. Yeay, kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak sudah melakukan literasi sebelum mulai pelajaran. Nah, anak-anak membaca itu sangat penting loh untuk menambah pengetahuan, sehingga kita dapat mendapatkan berbagai informasi, pengetahuan, kemudian kita juga dapat meningkatkan kemampuan membaca anak-anak kalian sekalian. Jadi membaca itu sangat penting pada usia seperti anak-anak. Tadi kan kita sudah diawali dengan berdoa sebagai rasa syukur, kemudian kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Nah, oleh karena itu anak-anak diharapkan pada pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya semakin bersemangat hingga akhir pelajaran. Siap semua? Siap. Siap untuk menyelesaikan tugas-tugas pada pertemuan hari ini? Siap? Siap. Baik, bagus sekali. Anak-anak, pada pertemuan hari ini Bu Aulia membawa video tentang pesta permainan tradisional di Festival Memengan. Nah, silakan anak-anak simak ya. Keterampilan fisik, tak kalah penting anak-anak juga bisa menyerap nilai sosial yang terlihat. Baik anak-anak, setelah menyimak video tadi, anak-anak tahu videonya tentang apa? Coba ada yang tahu? Coba jangan
Ya Mas Alfa, silakan apa videonya? Betul sekali, tentang permainan tradisional. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Alfa, bagus sekali. Kemudian coba permainan apa saja yang ditampilkan dalam festival menengan? Ada yang tahu? Coba Mbak Astra apa? Egrang, betul. Kemudian Mas Alfa apa coba? Tarik tambang, iya. Apalagi? Tentang bermain kelereng, baik. Nah, permainan yang ditampilkan tadi termasuk permainan modern atau permainan tradisional anak-anak? Permainan tradisional, baik, betul sekali. Di video tadi, Bu Alia mau tanya, anak-anak suka bermain boten? Ya, suka bermain apa? Mas Alfa apa? Bermain engkleng, oke, bagus. Kemudian kalau Mas Gito apa? PUBG, oke. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi yang suka bermain? Mbak Asra bermain apa kalau perempuan? Lompat tali, iya, bagus sekali ya. Jadi semua anak-anak menyukai permainan ya. Nah, pada pertemuan hari ini anak-anak kita akan belajar tentang permainan tradisional. Nah, setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat menentukan informasi yang terdapat pada teks. Kemudian dapat memeragakan permainan tradisional seperti engkleng dan dapat menentukan langkah pembuatan tempat tisu dari kardus sepatu serta dapat membuat tisu dari kardus bekas sepatu berdasarkan langkah yang telah ditentukan. Kemudian dapat menentukan manfaat menggunakan barang bekas. Dari kertas-kertas yang telah Bu Aulia perlihatkan tadi, kalau bermain engkleng ini termasuk permainan tradisional atau modern? Tradisional, betul. Kalau yang ini bermain engkleng termasuk permainan tradisional atau modern? Tradisional, bagus kan, pinter anak-anak. Kemudian kalau ini bermain games PUBG itu termasuk permainan tradisional atau modern? Modern, pinter. Kalau monopoli, nah kalau monopoli gimana nih anak? Termasuk permainan tradisional atau modern? Modern, ya. Kalau yang ini apa namanya anak? Ada yang tahu? Permainan dakon. Permainan dakon ini termasuk permainan apa? Tradisional atau modern? Tradisional. Baik anak-anak, di sini Bu Alia akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan anak-anak baca ya. Baik, anak-anak sudah membawa LKPD-nya masing-masing. Ada yang belum dapat anak-anak? Sudah dapat semua? Baik, silahkan anak-anak buka pada teks. Yuk belajar, yuk bermain permainan tradisional. Silahkan dibuka semua anak-anak. Sudah semua? Silahkan dibaca. Bu Aulia kasih waktu 2 menit ya. Sudah selesai pembacanya anak? Sudah? Baik, coba apa judul teksnya anak? Ayo, apa judulnya? Betul sekali Mas Alfa. Yuk bermain permainan tradisional. Baik. Lalu ada berapa paragraf anak-anak di dalam teks ini? Ada 4 paragraf, betul sekali. Coba silakan anak-anak buka halaman sebelumnya tentang tujuan pembelajaran. Nah, nanti anak-anak diharapkan dapat menentukan informasi yang terdapat dalam teks mengenai permainan tradisional dengan tepat. Nah, kita baca dulu ya petunjuk pengerjaannya. Di sini tadi kita sudah baca teks tentang yuk belajar permainan tradisional, dan kita tahu judulnya apa tadi anak-anak? Yuk bermain permainan tradisional. Oke, paragrafnya ada berapa anak-anak? Ada 4. Nah, kita buka lembar, mari kita coba. Di sini ada 4 nomor. Kita sudah menentukan tadi paragraf yang pertama itu isinya tentang apa? Coba dibaca nomor 1. Ada yang mau baca? Mas Dito? Baik, silakan Mas Dito. Baik, terima kasih Mas Dito. Nomor 1 itu permainan anak, ada 2 jenis, yaitu permainan modern dan permainan tradisional. Nah, sudah ada semua ya di lembar kerjanya. Baik. Nah, sekarang paragraf kedua kita mencari informasi
sebelahnya juga boleh. Sudah selesai nomor 2, ada yang kesulitan? Tidak. Nomor 3 dan 4 silakan dilanjutkan. Sudah selesai? Baik. Silahkan maju ke depan salah satu. Yuk, ada yang mau maju ke depan? Siapa? Mas Dito? Ya, boleh. Nomor 1 tadi sudah dibahas ya Mas Dito. Coba nomor 2 apa informasi pentingnya? Betul sekali, ada jenis permainan tradisional dengan cara bermainnya sama, namun berbeda tergantung dari daerahnya masing-masing. Berbeda ini dalam maksudnya adalah berbeda namanya. Baik, betul sekali Mas Dito. Nomor 3 coba apa isinya? Betul sekali Mas Dito. Permainan tradisional dapat melatih toleransi, berinteraksi sosial, kebersamaan dan kerjasama. Coba nomor 4 Mas Dito. Iya, betul sekali. Ada permainan tradisional yang dimainkan menggunakan alat dan ada juga yang tidak. Contoh coba Mas Dito. Permainan yang menggunakan alat itu apa? Egrang, iya betul. Terus dakon, iya. Kalau yang tidak menggunakan alat apa? Gobak sodor. Oke, pinter. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Dito. Terima kasih. Ini Bu Aulia memberikan reward siswa teraktif pada pertemuan hari ini. Silakan Mas Dito. Baik, dari gambar-gambar tadi yang telah Bu Aulia berikan, itu adalah ada salah satu gambar yang namanya engklek. Nah, anak-anak pernah bermain engklek di rumah? Pernah? Pernah? Oke, pernah. Coba kalau pernah, sebutkan apa saja yang digunakan dalam permainan engklek anak-anak. Apa? Gaco, boleh. Kemudian tongkat, buat apa tongkatnya? Buat memberi garis pada tanah. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara bermain engklek. Oke, Bu Aulia adalah sebuah gaco. Berhubung ini di kelas, jadi Bu Aulia tidak menggunakan batu ya. Biasanya gaco itu berbentuk batu atau kalau enggak pecahan genting yang tumpul, jangan yang lancip. Kalau yang lancip nanti malah membahayakan. Baik, sebelum memulai permainan engklek, kita membuat garis dulu menggunakan kapur. Nah, ini sudah ada ya. Nah, caranya adalah satu gaco ini kita taruh depan, kemudian kita lompat tapi menggunakan satu kaki. Nah, begitu seterusnya sampai kita sampai di paling ujung dan kemudian kembali lagi. Sudah paham ya pasti ya anak-anak di rumah pernah bermain engklek ya? Baik, silahkan coba. Ada yang mau praktek ke depan nggak anak-anak? Siapa yang mau maju ke depan? Mbak Asra? Boleh. Ayo Mbak Asra yuk. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Asra yang telah mempraktikkan permainan engklek pada pertemuan hari ini. Kan tadi sudah membahas tentang permainan tradisional nih. Ada yang tahu nggak manfaat dari permainan tradisional itu apa? Yang pertama, apa saja? Kalau misal kita engklek itu kita kan pakai satu kaki, jadi kita dapat melatih keseimbangan tubuh. Oke, bagus. Kalau pakai satu kaki itu berarti kita hanya menggunakan otot pada kaki sebelah. Jadi kalau permainan tradisional itu dapat memperkuat otot tulang, melatih motorik kasar, kemudian melatih kognisi dan konsentrasi, di mana kita harus melangkah dengan satu kaki. Bagus sekali anak-anak. Selain itu juga anak-anak, kita sebagai masyarakat Jawa juga harus melestarikan permainan tradisional sehingga kita tidak boleh melupakan permainan tradisional dengan cara sekarang kita dapat memainkan permainan tradisional. Jadi selanjutnya ada yang tahu nggak ini Bu Aulia membawa apa coba? Kardus, sepatu bekas. Nah, kemarin Bu Aulia sudah meminta anak-anak untuk membawa kardus sepatu bekas, kemudian gunting, kemudian lem, penggaris, kemudian majalah bekas atau koran bekas. Anak-anak ada yang tidak membawa peralatan dengan lengkap? Coba, kenapa Mbak Asra nggak membawa gunting?
dimanfaatkan nggak anak-anak? Bisa? Iya, bisa. Nah, kita akan membuat barang bekas ini menjadi barang bekas yang bisa digunakan. Nah, kita akan membuat apa anak-anak? Kita akan membuat tempat tisu. Betul sekali. Nah, kemudian anak-anak silahkan membuka LKPD-nya dengan judul membuat kotak tisu gulung. Silahkan dibuka ya. Di situ ada alat dan bahan. Kemudian kita akan membuat tentang cara pembuatannya ya. Di situ sudah ada. Oke, dikerjakan. Siapa yang paling cepat selesainya? Mbak Asra? Ya, untuk Mbak Asra Bu Aulia berikan reward tercepat. Yeay, kita kasih tepuk tangan buat Mbak Asra. Kemudian Bu Aulia tadi keliling dan melihat yang paling rapi. Yang paling rapi ada Mas Dani. Yeay, kita berikan tepuk tangan kepada Mas Dani. Bu Aulia memberikan reward terapi buat Mas Dani. Nah, kita kan sudah tahu nih kita bermanfaatkan barang bekas. Nah, anak-anak tahu nggak manfaat yang kita peroleh jika menggunakan barang bekas untuk membuat berbagai kerajinan? Coba apa anak-anak? Mengurangi sampah, betul. Kemudian apa? Memperindah rumah, bagus. Nah, anak-anak silakan coba perhatikan. Pada tempat tisu ini kita lihat permukaan bawah pada tempat tisu. Nah, ini merupakan jenis bangun datar apa anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, persegi panjang. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang ciri pada bangun datar. Nah, coba disebutkan anak-anak apa ciri dari bangun datar, yaitu mempunyai sisi dan titik sudut. Coba sisi itu apa anak-anak? Sisi adalah garis pembentuk pada bangun datar. Nah, ini namanya sisi. Nah, kemudian titik sudut itu apa anak-anak? Titik sudut, ada yang tahu? Titik sudut adalah pertemuan dua buah sisi. Titik sudut 1 atau titik sudut A, B, C, dan D. Coba anak-anak perhatikan bangun datar yang Bu Aulia pegang. Ini namanya bangun datar apa anak? Bangun datar persegi, betul sekali. Nah, bagian mana yang disebut sisi anak-anak? Apakah A, B, atau C? Yang mana? B, betul sekali. Ingat kalau sisi itu adalah garis pembentuk pada bangun datar. Nah, kita coba pakai penggaris. Apakah panjang sisinya sama anak-anak? Ini 12. Berarti panjang sisinya itu sama. Berarti jumlah sisinya berapa anak-anak? Ada 4. Kalau titik sudutnya ada berapa anak-anak? Titik sudutnya ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau sudutnya itu berapa derajat anak-anak? Kalau persegi 90 derajat. Nah, apakah sudut besar sudutnya sama anak-anak? Sama. Baik anak-anak, silahkan dibuka LKPD-nya tentang menemukan sifat-sifat bangun datar. Kita baca dulu tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaannya ya. Setelah itu kita buka halaman selanjutnya. Silahkan nanti anak-anak isi pertanyaan pada. Mari kita coba menggunakan halaman depannya ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Oke, silahkan bawa maju ke depan. Bu Aulia mulai dulu ya. Wah, bagus sekali anak-anak. Bu Aulia kembalikan dulu ya. Setelah kita mengetahui sifat-sifat tentang bangun datar persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang, silakan dibuka LKPD halaman selanjutnya. Kita akan membuat berbagai bangun datar. Nah, petunjuk penggunaannya nanti anak-anak menggunakan kertas origami yang telah Bu Aulia sediakan ya. Silakan anak-anak membuat pola berdasarkan bangun datar yang ada pada LKPD. Nanti anak-anak ukur menggunakan penggaris ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian
persegi sampai layang-layang. Silakan dikerjakan anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Siapa yang mau maju ke depan anak-anak? Coba siapa yang maju ke depan? Mas Azim? Oke, silakan Mas Azim. Waduh, bagus sekali. Waduh, bagus sekali punya Mas Azim, sangat rapi. Nah, Bu Aulia akan memberikan reward tentang terajin pada pertemuan hari ini. Silakan Mas Azim, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Mas Azim. Nah, baik, terima kasih anak-anak telah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini. Dari semua materi yang telah diberikan, mari kita simpulkan anak-anak bahwa tadi kita telah belajar tentang permainan tradisional. Baik, sebagai orang Jawa kita juga harus melestarikan permainan tradisional. Permainan tradisional itu dapat melatih keseimbangan tubuh, kemudian melatih motorik kasar, memperkuat otot dan tulang pada tubuh kita. Bagus sekali. Tadi kita telah mempraktikkan permainan engklek anak-anak. Nah, silakan dipraktekkan ya di rumah bersama teman-teman yang lain. Kemudian kita telah belajar tentang bangun datar. Nah, bangun datar itu mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai sisi dan mempunyai titik sudut. Sisi itu apa anak-anak? Garis yang membentuk bangun datar. Kalau titik sudut apa anak-anak? Titik sudut itu adalah pertemuan antara dua buah sisi. Betul sekali, kita kasih tepuk tangan. Wah, anak-anak gimana pada pelajaran pagi ini? Nah, anak-anak perasaannya bagaimana telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Apakah senang ataukah sedih anak-anak? Senang? Oke, bagus sekali. Ya, dari semua pembelajaran yang telah kita pelajari, ada materi yang sulit anak-anak? Ada? Tidak ada? Betul? Tidak ada? Bisa kita lanjutkan untuk materi berikutnya di pembelajaran besok? Bisa? Bisa ya? Nah, Bu Aulia memberikan tugas pada anak-anak, silahkan buka buku LKS tematik. Nah, PR-nya silahkan kerjakan uji pembelajaran 1 halaman 10 ya. Dikumpulkan besok. Pada pertemuan berikutnya, selain kita akan membahas PR, pekerjaan rumah, kita juga akan mempelajari tentang permainan sederhana. Contohnya apa? Ada gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Kemudian kita akan bercerita tentang pengalaman perlombaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu dulu ya anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Nah, siapa yang mau maju ke depan? Mbak Vina? Oke, boleh Mbak Vina, silakan maju. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, ketemu pisan gawe gelo. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Vina. Baik, silahkan dipimpin berdoa ya Mas Dito ya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita telah sampai pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tadi ada PR ya anak-anak, pekerjaan rumah dikerjakan di rumah, jangan dikerjakan di sekolah, jangan dikerjakan besok, kerjakan nanti. Boleh bekerja sama dengan teman yang lain, boleh belajar kelompok. Apabila ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan ya. Mohon maaf apabila perkataan Bu Aulia ada yang menyakiti hati anak-anak ya. Bu Aulia akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum